Syekh Shalih Fauzan pernah ditanya, apakah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang kita menyebutnya dakwah salafiyah merupakan dakwah Islam yang merupakan hizbiyah, semisal jamaah Ikhwanul Muslimin ataupun Jama'atut Tabligh. Dan apa nasihat Anda, wahai Syekh, tentang jamaah ini, jamaah-jamaah tadi, yakni semisal Ikhwanul Muslimin ataupun Jamaah Tabligh. Syekh Shalih Fauzan menjawab, dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau dakwah salafiyah ini di atas manhaj salaf as-salih fil usuli wal furu'. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini ialah dakwah salafus saleh dalam hal usul dan dalam hal furu'. Usul yang dalam hal akidah, furu' yang dalam hal fikih. Jadi beliau mengajarkan untuk mengikuti para ulama terdahulu. Dan dakwah Syekh di sini tidak berpihak kepada salah satu dari kelompok-kelompok yang ada, yakni tidak fanatik kepada seluruh kelompok-kelompok yang ada. Terutama kelompok-kelompok yang di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Sama sekali dakwahnya Syekh tidak memihak. Ya, baik kelompok itu yang sudah ada sejak dulu ataupun yang sekarang. Kemudian yang menarik dari jawaban Syekh Shalih Fauzan, adapun jamaah Ikhwanul Muslimin dan Jama'atut Tabligh atau jamaah apapun itu, beliau mengatakan kita menyeru kepada mereka untuk kembali kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, beliau tidak menyebutkan dakwah hizbiyah, ya, sebagaimana penanya. Ini yang menarik ya dari fatwa beliau. Beliau menyebutkan kita sekedar menyampaikan kepada mereka, teman-teman kita yang ada di Jamaah Tabligh ataupun yang ada di Ikhwanul Muslimin, agar mereka kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah. Beliau tidak menyebutnya itu hizbiyah. Ya. Semua kelompok beliau seru, termasuk kita sendiri yang menisbatkan kepada dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada saat ini pun kita juga terkena nasihat ini. Ya, jangan sampai kitab-kitabnya memakai kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Para masyaihnya juga mengikuti murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, cucu-cucu beliau. Akan tetapi tidak di atas kitabullah dan sunnah. Bahkan cenderung kepada hizbiyah. Bisa saja. Maka ini nasihat beliau agar kita semua, ya termasuk jamaah tabligh dan Ikhwanul Muslimin, ya, kita seru kepada agar kembali kepada manhaj Al-Quran dan Sunnah, ya, yakni metode dalam berdalil, yakni wa ila hadiyil fahmi salafis soleh, ya, wa ila hadiyi wa ila hadiyin wa fahmi salafis soleh, yakni Al-Quran dan Sunnah di atas petunjuk para pemahaman salafun soleh. Kemudian kita nasihatkan kepada mereka, kelompok-kelompok tadi, ya, apabila pemahaman mereka sudah mencocoki dengan kitab dan sunnah di atas pemahaman salaf soleh, maka ya kita ucapkan alhamdulillah. Namun apabila ada di sana kekeliruan atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan sunnah, fa innahu yusahhihu al-khata'ah. Maka kita nasihati, kita benarkan, kita ralat, ya, kita kritik, ya tentu dengan adab, ya. Hadzal ladzi nad'u ilaihi, inilah yang kita seru kepada mereka. Kesimpulan pada fatwa beliau ini ialah kita semua kelompok apapun itu, ya, bahkan kita yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mengaku ataupun yang benar-benar, kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf soleh pada hal masalah furu' ataupun masalah usul. Ya, kita kembali kepada
Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dengan itulah kita semua bisa bersatu, ya. Dan ini nasihat juga kepada kita semua, ya, agar tidak fanatik kepada kelompok, ya. Dan bagaimana tadi penanya menyebutkan hizbiyah, ya. Sebagaimana jamaah IM dan pun jamaah tablik tadi, tapi beliau tidak mengulangi apa yang ditanyakan oleh penanya. Ya, beliau hanya sekedar kita nasihati kepada mereka, saudara-saudara kita, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila sudah sesuai, ya udah kita ucapkan alhamdulillah. Tidak perlu kita mencelanya. Ya, ini saya rasa fatwa-fatwa seperti ini jangan sampai kita bawa kepada memusuhi kelompok-kelompok kaum muslimin. Ya, selama mereka berada di atas jalan Quran dan Sunnah, di atas paham salafus saleh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.